Adakah yang lebih hina daripada bergantung kepada orang lain? Adalah suatu pertolongan dan bantuan besar sekali bagi orang laki-laki, jika perempuan berbudi tinggi dan terpelajar. Agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama. Aku mau meneruskan pendidikanku ke Holland, karena Holland akan menyiapkan aku lebih baik untuk tugas besar yang telah kupilih. Alangkah ajaibnya rasa kasih sayang, rasa cinta adalah surga dan neraka yang menjadi satu. Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik, dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan, karena inilah yang akan membawa bahagia baginya. Bagaimana mungkin seorang pria dan wanita dapat mencintai satu dengan yang lain, ketika mereka baru berjumpa pertama kali dalam kehidupan ini setelah mereka terikat dalam pernikahan? Bagi saya hanya ada dua macam keningratan pikiran dan keningratan budi. Tidak ada yang lebih gila dan bodoh menurut persepsi saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya. Bahwa kebahagiaan perempuan yang paling tinggi, sejak berabad-abad yang lalu bahkan juga sampai saat ini, adalah hidup selaras bersama laki-laki. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Biarkan orang banyak itu bodoh, maka kekuasaan atas mereka ada di tangan kita. Kiranya demikianlah semboyan kebanyakan pembesar. Mereka tidak suka melihat orang-orang lain juga menginginkan pengetahuan dan kemajuan. Bila orang hendak sungguh-sungguh memajukan peradaban, maka kecerdasan pikiran dan pertumbuhan budi harus sama-sama dimajukan. Bukanlah laki-laki yang hendak kami lawan, melainkan pendapat kolot dan adat uang. Cinta itu maha kuasa, demikianlah, sudah berabad-abad dinyatakan dan dibuktikan. Dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan merasa berbahagia, karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumi Putra merdeka dan berdiri sendiri. Dan gadis-gadis terutama sangat susah hidupnya, karena mereka telah berada di tempat di mana alam setiap hari diperkosa. Bukankah itu memperkosa kodrat alam namanya? Apabila perempuan harus tinggal dengan damai serumah dengan madunya? Dan siapakah yang lebih banyak berusaha memajukan kesejahteraan budi itu? Siapakah yang dapat membantu mempertinggi derajat budi manusia? Ialah wanita, ibu, karena haribaan ibu, itulah manusia mendapatkan didikannya yang mula-mula sekali. Dan terhadap pendidikan itu janganlah hanya akal yang dipertajam, tetapi budi pun harus dipertinggi. Dengan menolong diri sendiri, akan dapat menolong orang lain dengan lebih sempurna. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Hormati segala yang hidup, hak-haknya, juga perasaannya. Ia tidak wajib patuh kepada siapapun. Siapapun juga, kecuali terhadap suara batin dan hatinya. Ibu adalah pusat kehidupan rumah tangga. Kepada mereka dibebankan tugas besar mendidik anak-anaknya. Pendidikan dari ibu akan membentuk budi pekertinya. Ikhtiar. Berjuanglah membebaskan diri. Jika engkau sudah bebas karena ikhtiarmu itu, barulah dapat engkau tolong orang lain.
Jangan bangkitkan cita-cita yang pasti akan mati. Janganlah hendak bermimpi bila lebih dulu telah diketahui nanti akan bangun dengan teramat mengecewakan. Jangan biarkan kegelapan kembali datang. Jangan biarkan kaum wanita kembali diperlakukan semena-mena. Jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidup Anda. Tuhan tidak pernah memberinya, Andalah yang membiarkan hal buruk itu datang. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Kami anak-anak perempuan tidak boleh mempunyai pendapat. Kami harus menerima dan menyetujui serta mengamini semua yang dianggap baik oleh orang lain. Karena ada bunga mati, maka banyaklah buah yang tumbuh. Demikianlah pula dalam hidup manusia, karena ada angan-angan muda mati, kadang-kadang timbullah angan-angan lain, yang lebih sempurna, yang boleh menjadikannya buah. Kita harus membuat sejarah. Kita mesti menentukan masa depan yang sesuai dengan keperluan, sebagai kaum perempuan dan harus mendapat pendidikan yang cukup seperti kaum laki-laki. Lebih banyak kita maklum, lebih kurang rasa dendam dalam hati kita. Semakin adil pertimbangan kita dan semakin kokoh dasar rasa kasih sayang. Tiada mendendam, itulah bahagia. Marilah wahai perempuan, gadis, bangkitlah. Marilah kita berjabatan tangan dan bersama-sama bekerja mengubah keadaan yang tak terderita ini. Pendidikan harus memperhatikan perkembangan akhlaknya. Tanpa budi pekerti, pengajaran yang terbaik pun tidak akan menghasilkan sesuatu sangat diharapkan. Pendidikan sekolah bagi anak-anak pada waktu sekarang merupakan hal yang biasa sekali. Tetapi kalau jumlah anak mencapai 25 orang, bagaimana mungkin pendidikan yang sebaik-baiknya itu dapat diusahakan bagi mereka semua? Orang tidak berhak melahirkan anak apabila dia tidak mampu menghidupinya. Pendidikan yang bukan semata-mata didasarkan atas kecerdasan otak, melainkan yang sungguh-sungguh memperhatikan pembentukan akhlak pula. Perbuatan saya itu akan lebih banyak menarik hati orang sebangsa saya, daripada 1000 kata ajakan yang gembira-gembira. Perempuan adalah pembawa peradaban. Pergilah, laksana cita-citamu, bekerjalah untuk hari depan, bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi. Pergilah. Saat membicarakan orang lain Anda boleh saja menambahkan bumbu, tapi pastikan bumbu yang baik. Saat suatu hubungan berakhir, bukan berarti dua orang berhenti saling mencintai, mereka hanya berhenti saling menyakiti. Sampai kapanpun, kemajuan perempuan itu ternyata menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa. Saya berharap dengan pendidikan dapat membantu pembentukan watak, dan yang paling utama adalah cita-cita. Cita-cita ini wajib dikembangkan oleh pendidikan, terus-menerus, tak henti-hentinya. Segenap cita-citanya, kita hendaklah menjaga sedapat-dapat yang kita usahakan, supaya sesama makhluk itu terhindar dari penderitaan, dan dengan jalan demikian kita menolong memperindah hidupnya, dan lagi ada pula suatu kewajiban yang tinggi murni, yaitu, terima kasih, namanya. Sekolah-sekolah saja tidak dapat memajukan masyarakat, tetapi juga keluarga di rumah harus turut bekerja, sebab dari rumahlah kekuatan mendidik itu berasal. Seorang guru bukan hanya sebagai pengasah pikiran saja, melainkan juga sebagai pendidik budi pekerti. Seorang perempuan yang mengorbankan diri untuk orang lain, dengan segala rasa cinta yang ada dalam hatinya,
dengan segala bakti yang dapat diamalkannya, itulah perempuan yang patut disebut sebagai ibu dalam arti sebenarnya. Simpati itu bagi kami merupakan kepuasan, kekuatan, bantuan, kegembiraan, dan hiburan. Sungguh, anak bangsa itu sendiri, seorang perempuan harus memperdengarkan suaranya. Masih akan dapatkah dengan tenang orang mengatakan, keadaan mereka baik, kalau orang melihat dan mengetahui semuanya, yang telah kami lihat dan kami ketahui itu? Tahukah engkau semboyanku? Aku mau, dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Tak ada hal yang lebih menyenangkan, selain menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah yang kita cinta. Tak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tak akan pernah bisa menyangkal apa yang kamu rasa. Jika kamu memang berharga di mata seseorang, tak ada alasan baginya untuk mencari seseorang yang lebih baik darimu. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami, Kartini, Rukmini, dan Kardina, tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu, sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Tetapi apalah artinya pandai dalam ilmu yang hendak diajarkan itu, apabila ia tidak dapat menerangkannya secara jelas kepada murid-murid. Tetapi sekarang ini, kami tiada mencari pelipur hati pada manusia. Kami berpegangan teguh-teguh pada tangannya, maka hari gelap gulita pun menjadi terang dan angin rebut pun menjadi sepoi-sepoi. Tiada awan di langit yang tetap selamanya, tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan, kehidupan manusia sama seperti alam.